فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang masjid yang lain itu jauh, agak menimbulkan masyaqqah, kesulitan untuk datang, terutama mungkin karena jalan terlalu ramai, dikhawatirkan nanti yaitu agak sangat menyusahkan kalau harus bepergian dengan pakai kendaraan karena terlalu jauh. Yang mana masjidnya kalau suara adanya tidak didengar kecuali pakai pengeras suara, maka tidak wajib untuk datang ke masjid yang terlalu jauh itu. Kemudian kalau masjid yang paling dekat justru antum dilarang sholat di situ dengan mungkin alasan sholatnya tak sama dengan orang-orang sufi Asy'ari itu, tidak ikut zikir-zikir dan sebagainya, alasan yang dibuat-buat oleh tukang bid'ah itu. Maka kalau antum dilarang, tidak mengapa untuk sholat di rumah jika tidak ada alternatif lain yang tidak sampai menimbulkan alternatif lain yang mudah, karena masjid yang lain agak jauh menimbulkan masyaqqah. Insya Allah tidak mengapa dalam situasi seperti itu sholat di rumah, kecuali jika memungkinkan untuk buat jamaah kedua atau ketiga di masjid, pahalanya lebih besar tentunya. Tapi kalau tidak, insya Allah tidak mengapa karena ada udzur. Sementara orang-orang itulah yang dosa. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Dan seterusnya itu, lahum fid dunya khiz. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi untuk masjid-masjid Allah itu didatangi, disebutkan nama Allah di situ dan seterusnya, yaitu menghalangi para hamba Allah untuk memakmurkan masjid sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan justru mereka berusaha dan dia berusaha, yaitu yang menghalangi tadi, dia berusaha untuk meruntuhkannya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, meruntuhkannya bukan sekedar yaitu meruntuhkan dinding-dindingnya, tetapi menghalangi untuk masjid itu dimakmurkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya untuk itulah masjid didirikan, yaitu untuk diagungkan nama-nama Allah, untuk syiar-syiar Allah dan syariatnya itu dimuliakan, ditegakkan sholat sesuai dengan syariat dan sebagainya. Maka mereka itulah sebenarnya yang tidak berhak masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut mereka di dunia akan tertimpa kehinaan, di samping dengan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti. Maka dalam situasi itu mereka yang memikul dosa besar, dan antum insya Allah dapat udzur kalau terpaksa sholat di rumah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang sufiyah Asy'ariyah itu penipu saja kalau mengatakan harus saling toleransi, mengatakan ini akulturasi budaya, ini mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Tipuan aja. Mereka tidak terima kalau kita ahlus sunnah, kita salafiyun, ikut sunnah Nabi, mengerjakan di masjid mereka. Padahal kita tidak sampai mengganggu mereka, tapi memang mata mereka dan jiwa mereka terganggu dengan orang yang tidak menaati hawa nafsu mereka. Itu saja. Mereka tidak merasa terganggu dengan kekufuran dan kebid'ahan para Yahudi, Nasrani barangkali, atau mungkin Buddha, Hindu, dan ataupun orang-orang yang tidak sholat. Mereka tidak terganggu. Tapi terganggunya dengan kita yang berusaha ikut Nabi dan seterusnya. Dan tidak ada toleransi untuk orang macam kita. Tidak ada hak asasi untuk orang macam kita. Tapi untuk orang-orang kafir itu atau orang-orang yang lain yang malas sholat, yang sebenarnya adalah kafir juga, itu toleransi besar di kalangan mereka. Na'udzubillah. Tapi inilah hawa nafsu dari para pengikor hawa nafsu itu, para penipu itu. Allahul musta'an. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan, insyaallah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah antum akan mendapatkan kemudahan setelah kesulitan. Walhamdulillahi rabbil alamin.